Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini kenapa aku manggil kalian? Karena ada satu hal yang kutanyakan tentang tugasnya dari Bapak Fauji itu. Lumayan bingung sih, mana nanggepinnya, terus gimana. Udah bingung. Kata Pak Fauji yang tugas-tugas kita tuh apa-apa itu. Berkenaan di sini sepertinya kita harus membahas mekanika fluida. Mekanika fluida ya? Iya. Kalau gitu, apa sih mekanika fluida tuh? Bisa jelasin gak sih? Aku bingung ya buat jawabin tugas-tugas. Dalam mekanika fluida juga dipelajari fluida yang tidak dalam keadaan bergerak atau diam. Sebagian besar bahasan dalam mekanika fluida berkaitan dengan mekanika kontinum. Gini, tadi kan disebutkan mekanika fluida. Terus mekanika fluida itu ada apa-apa aja sih? Nah, mekanika fluida itu ada massa jenis, hukum Archimedes, hukum Pascal, tekanan, 2 tegangan permukaan, sudut kontak, dan kapilaritas, 3 peranan kontinuitas, 4 persamaan Bernoulli, 5 viskositas, yang 6 hukum Stokes. Berarti ada 6 ya? Ya tuh dibagi ada 6. Jadi berarti untuk materi kita pertama ini Massa jenis, hukum Archimedes, hukum Pascal, dan tekanan. bisa nggak jelasin apa itu sih yang massa jenis dan lain dan kawan-kawan lah? Jadi gini, massa jenis adalah pengukuran massa setiap satu volume yang menandakan kerapatan suatu benda atau zat. Setiap zat memiliki massa jenisnya masing-masing. Sebagai patokan, air memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Oh, 1000 kg meter per kubik ya? Terus kalau contohnya ada nggak sih? Contohnya simpelnya gini, udara memiliki massa jenis 1,2 kg meter per kubik, yang berarti massa jenisnya lebih besar dari air. Ada nggak sih hukum-hukumnya? Kalau contoh dari udara yang memiliki massa jenis lebih berat dari air ini hanya ada di massa jenis. Selebihnya adalah memuat hukum Archimedes, hukum Pascal, dan tekanan. Untuk hukum Archimedes, prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut, dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Itu hukum Archimedes ya? Terus tadi kan kamu udah nyebut tuh hukum Pascal. Nah, kalau hukum Pascal itu apa? Kalau hukum Pascal ini adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang dikenakan pada zat cair di dalam sebuah ruang tentunya akan diteruskan ke semua arah dengan sama besar dan sama rata. Contohnya seperti suatu alat pengangkat hidrolik mobil mempunyai perbandingan luas menampung kecil dan besar 1:5. Jika alat itu dipakai untuk mengangkat mobil yang beratnya 5.000 Newton.
Jadi di situ bisa ditanyakan berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut. 5.000 ton ya. Kalau 5.000 ton, berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut? Penyelesaiannya gini. Diketahui A1-nya sama dengan 1, A2-nya sama dengan 5, F2 tadi yaitu mobil yang beratnya 5.000 Newton. 5.000 ton. Terus yang ditanya adalah gaya yaitu F1. Gayanya F1. Jadi rumusnya gini. F1 per A sama dengan F2 per A. F1 per 1 sama dengan 5.000 per 5. Maka gaya yang ditentukan untuk mengangkat mobil dengan berat 5.000 Newton adalah sebesar 1.000 Newton. Yuk, kamu tahu nggak apa itu tegangan permukaan yang dibilang Miran tadi? Tegangan permukaan ya, tahu sih. Tegangan permukaan itu gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegangan. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Oh gitu. Makasih. Apakah ada serangga yang bisa berjalan di atas air? Apakah ada serangga yang berjalan di atas air? Sih ada. Iya, ada. Contohnya ini, water strider. Atau kita sebut anggang-anggang. Yang berdiri, itu serangga yang bisa berdiri dan berjalan di atas air tanpa tenggelam gitu loh. Bagaimana serangga itu bisa berjalan di atas air? Pertanyaan yang bagus. Yang aku baca. Jadi begini. Yang terkenal berjalan di atas air ada serangga, terutama water strider. Tadi yang kusebutkan dari keluarga serangga, right? Bagaimana serangga itu bisa berjalan di atas air? Ya karena air itu seperti senyawa lainnya, terdiri dari molekul-molekul. Setiap molekul air saling tertarik satu sama lain ke segala arah gitu loh. Nah, molekul yang ada di permukaan air tidak memiliki molekul air di atasnya, sehingga molekul dia di permukaan air bisa saling tarik menarik lebih kuat ke bagian dalam gitu. Tarik menarik ke dalam air ini menghasilkan tegangan permukaan. Oleh karena itu bagian permukaan jadi seperti selaput yang merenggang ya. Oke. Sudut kontak itu apa? Sudut kontak adalah sudut yang terbentuk dari dua garis. Sudut yang terbentuk dari dua garis, di mana garis pertama adalah garis batas yang terbentuk antara zat cair yang diteteskan, dan garis kedua merupakan batas terbentuk antara zat cair dan zat padat yang
yang ditetesi kapilaritas atau disebut juga gaya kapiler. Kalau kapilaritas yang disebut gaya kapiler itu apa? Kapiler itu adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Nah, contohnya terjadi kenaikan air pada serat kain dengan cara kerjasama seperti kenaikan air pada tisu. Saat kain dimasukkan ke dalam air di gelas, maka keseluruhan airnya akan meresap di kain dan air di gelas menjadi habis. Segitu doang sih yang ku tahu tentang kapiler. Elvina, kamu tahu nggak tentang persamaan kontinuitas itu seperti apa? Jadi, persamaan kontinuitas itu sebuah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida pada tempat yang berbeda. Pada persamaan kontinuitas, dijelaskan bahwa jika terdapat fluida yang bermassa masuk ke dalam sebuah penampang, akan keluar di ujung penampang yang lain, namun massanya berbeda. Oleh karena itu, di seluruh titik penampang memiliki debit yang sama. Sebelum menurunkan persamaan kontinuitas, harus mengetahui terlebih dahulu mengenai istilah aliran fluida. Garis aliran merupakan jalur aliran lunak atau aliran fluida ideal. Garis singgung yang berada pada garis dan merupakan sebuah titik akan memberikan arah kecepatan atau kelajuan pada fluida. Jadi itu sih yang aku tahu dari persamaan kontinuitas. Kamu bisa jelasin nggak persamaan kontinuitas ini? Bisa sih. Jadi pada persamaan kontinuitas ini dijelaskan bahwa jika terdapat fluida yang bermassa masuk ke dalam sebuah penampang, akan keluar di ujung penampang yang lain namun massanya berbeda. Oleh karena itu, di seluruh titik penampang memiliki debit yang sama. Sebelum menurunkan persamaan kontinuitas ini, kamu harus mengetahui terlebih dahulu mengenai istilah aliran fluida. Garis aliran merupakan jalur aliran lunak atau aliran fluida ideal. Garis singgung yang berada pada garis dan merupakan sebuah titik akan memberikan arah kecepatan atau kelajuan pada fluida. Persamaan kontinuitas dapat dituliskan dalam sistem Q1 sama dengan Q2, A1, P1 sama dengan A2, P2. Jadi begitu sih yang aku tahu. A1 sama dengan luas penampang ujung pipa dengan diameter besar, satuannya meter sekon. A2 sama dengan luas penampang ujung pipa dengan diameter kecil, satuannya meter per sekon. P1 adalah kecepatan aliran fluida pada bagian pipa berdiameter besar, satuannya meter per sekon kuadrat. P2 adalah kecepatan aliran fluida pada bagian pipa berdiameter kecil, satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau Q itu adalah debit air, satuannya kubik. Kamu bisa jelasin nggak kayak gimana sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli itu bunyinya sih jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Yang mana berarti tekanan ditambah energi kinetik atau volume ditambah energi potensial atau volume sama dengan konstan. Yang mana rumusnya itu
Pi ditambah 1/2 Rho Pi kuadrat ditambah Rho GH sama dengan konstan. Atau bisa juga diganti P1 ditambah 1/2 Rho Pi 1 kuadrat ditambah Rho GH 1 sama dengan P2 ditambah 1/2 Rho Pi kuadrat dikali ditambah Rho GH 2, yang mana Pi sama dengan yang berarti tekanan dan V sama dengan kecepatan aliran, dan dia adalah percepatan gravitasi dan H adalah ketinggian, sedangkan Rho adalah massa jenis. Bagaimana penerapan dalam sehari-hari? Oh, penerapannya ya, itu kayak contoh ada kan tangki air tuh kan bocor tuh, keluarnya dari bawah pasti kan, kalau biarpun kita tetap mandek di atas, tetap aja dia akan deras ke bawah. Itu contoh pertama. Kedua, ketika kita mengendarai sepeda motor tuh dengan kecepatan yang sangat cepat tuh, otomatis kan baju belakang kita itu pasti akan mengembang lebar itu. Itu juga termasuk penerapan dalam hukum Bernoulli. Terus ketika kita misalkan kita membasuh mobil atau menyiram tanaman tuh, kita kan kadang pengen ini nggak sampai nih, kita jauhin aja nih tekanan airnya, terus kita tekan tuh selangnya supaya mengecil kan lubangnya itu semakin jauh kan. Nah, dari itu juga termasuk penerapan hukum Bernoulli. Sama juga gaya angkat pesawat itu. Kenapa pesawat itu bisa terbang? Karena di sayapnya itu ada tekanan dan pokoknya tekanannya itu kayak menyosot ke bawah gitu. Jadi sayap pesawat itu bisa terbang. Bisa juga jadi dari cerobong asap tuh, kan kita membakar di bawah tuh, tapi asapnya keluar di atas. Nah, itu juga termasuk penerapan hukum Bernoulli. Di sini nih ada viskositas nih. Kamu bisa jelasin apa sih yang dimaksud dengan viskositas? Menurut aku, viskositas itu di sini mengacu pada besaran yang menunjukkan kekentalan atau hambatan dari suatu fluida yang mengalir. Dengan sebuah cairan dengan viskositas rendah dikatakan tipis, dan sementara cairan viskositas tinggi dikatakan dengan tebal. Hal ini lebih mudah untuk bergerak melalui cairan viskositas rendah seperti air dan cairan viskositas tinggi seperti madu. Jika digambarkan semakin rendah viskositas suatu fluida, maka semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Pada dasarnya, dalam viskositas cairan menurut, sedangkan viskositas gas meningkat seiring dengan adanya peningkatan suhu. Perlu diketahui, dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antar molekul zat cair. Sedangkan dalam gas, viskositas muncul sebagai akibat tumbuhan antar molekul gas. Itu tuh bisa kamu berikan lah contohnya seperti apa? Contohnya itu yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu seperti air dan madu, di mana saat menuangkan segelas air tentu akan cepat habis. Berbeda halnya dengan madu. Hal ini dikarenakan air memiliki kekentalan yang lebih rendah dan antara molekul air kecil sekali untuk bergesekan dengan gelas, sehingga laju air akan lebih cepat dibandingkan dengan madu yang kekentalannya atau viskositasnya lebih tinggi. Ada halnya juga contoh lain seperti selai dan madu lebih kental dan lebih sulit dituangkan daripada air atau minyak. Minyak pelumas digunakan untuk melindungi mesin dengan menyiapkan tekanan dan getaran. Terusnya, viskositas air yang membantu air diserap akar tanaman untuk bisa naik ke batang tanaman. Nah, setelah itu kan ada hukum Stokes nih. Menurut penjelasan yang kamu dapat, apa sih hukum Stokes itu? Kata aku, hukum Stokes
ialah gaya gerak antara suatu permukaan benda padat yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda ini kepada fluida. Hambatan gerak di dalam fluida disebabkan gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan suatu benda dengan bagian fluida di sebelahnya. Gaya gesek tersebut sebanding dengan koefisien viskositas fluida. Itu tuh ada kegunaannya lah. Kita tuh tahu Skumstockers. Skumstockers adalah dasar dari psikometer jatuh bola di mana cairan itu diam di tabung kaca vertikal. Sebuah bola dengan ukuran dan kerapatan yang diketahui diizinkan turun melalui cairan. Jika dipilih dengan benar, ia mencapai kecepatan terminal yang dapat diukur pada waktu yang diperlukan untuk melewati dua tanda pada tabung. Bisa berikan contohnya lah seperti apa? Contoh hukum Stokes ialah persamaan matematis yang mengekspresikan kecepatan pengendapan partikel bola kecil dalam medium fluida. Hukum yang pertama kali ditetapkan oleh ilmuwan Inggris Sir George Stokes pada tahun 1851 diturunkan dengan mempertimbangkan gaya yang bekerja pada partikel tertentu saat ia tenggelam melalui kolam cair di bawah pengaruh gravitasi.